Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Nah, hari ini saya berkunjung ke showroom Toyota dan kembali lagi kita berada di Toyota Auto 2000 Kelapa Gading ya. Dan di samping kita sudah ada Mas Bambang nih, salah satu sales marketingnya. Nah, buat Mas Bambang, biar pada kenal dulu, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu. Perkenalkan saya Bambang dari Toyota Auto 2000 Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui info promo Toyota, bisa menghubungi ke nomor 0812-8364-886, atau Bapak Ibu mau langsung datang ke showroom kami bisa, yang beralamat di Jalan Gading Residen E1, Kelurahan Pegangsan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain melayani pembelian mobil baru, di Auto 2000 Kelapa Gading juga melayani servis kendaraan Toyotanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau servis ke Auto 2000 Kelapa Gading, bisa langsung datang ke Auto 2000 Kelapa Gading atau menghubungi Bambang di nomor yang tercantum di bawah ini, agar Bambang bantu bookingkan untuk jadwal servisnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu antri lagi saat datang servis. Bagi Bapak Ibu yang akan membeli kendaraan Toyota barunya, sekaranglah saatnya yang paling tepat, karena sekarang lagi banyak promo-promonya. Yang pertama adalah kita banyak diskon spesial bagi Bapak Ibu untuk pembelian cash maupun kredit. Bahkan kita pun masih punya NIK 2023 yang apabila Bapak Ibu membeli NIK yang 2023 itu akan mendapatkan diskon tambahan lagi dari yang sebelumnya. Untuk yang NIK 2023 kita stoknya terbatas ya, jadi harus cepet-cepetan. Yang kedua, kita punya promo DP ringan. Contohnya mobil di samping saya ini, Toyota Velfire, itu DP-nya mulai dari 200 jutaan. Kita juga ada Toyota Fortuner, DP-nya mulai dari 60 jutaan. Dan untuk Genik Hybrid juga kita ada, untuk DP-nya mulai dari 60 jutaan juga. Dan untuk mobil terbaru kita ada Toyota Yaris Cross, yang DP-nya mulai dari 50 jutaan. Dan yang ketiga, kita lagi ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Jadi Bapak Ibu membeli dengan cash atau kredit, nilainya kurang lebih sama saja karena bunganya 0%. Yang keempat, khusus pembelian untuk Avanza, Rush, dan Rise, kita akan menggratiskan asuransi selama 2 tahun untuk khusus pembelian kredit. Dan bahkan apabila Bapak Ibu membeli Toyota Veloz, kita berikan gratis asuransinya all risk selama 3 tahun. Untuk yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli kendaraan Toyota baru dan menukar kendaraan lamanya, bisa hubungi Bambang saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan kendaraan lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran harga terbaik di showroom ini. Yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part hingga 60.000 km atau 3 tahun. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Yang ketujuh, kita ada layanan darurat 24 jam selama 5 tahun gratis. Bapak Ibu, apabila kendaraannya mengalami kendala di jalan, bisa langsung hubungi kami. Maka tim kami akan membantu Bapak Ibu di jalan selama 24 jam gratis. Dan yang terakhir, khusus pembelian Toyota melalui Bambang, maka Bapak Ibu akan mendapatkan
voucher belanja atau e-money secara langsung tanpa diundi. Nah, kali ini kita bareng Mas Bambang dari Toyota Auto 2000 Kelapa Gading ya. Tadi sudah disebutkan semuanya, promo-promonya memang menarik banget. Cash credit ada diskonnya, bahkan juga ada NIK 2023 yang teman-teman kalau berminat itu bisa mendapatkan diskon tambahan. Dan yang beda dari sales lain, kalau teman-teman beli mobil lewat Mas Bambang itu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja ataupun e-tol gitu ya, tanpa diundi. Jadi teman-teman yang cari mobil Toyota pengen dapat promo terbaik, jangan ragu, langsung hubungin Mas Bambang, nomornya ada di bawah. Nah, Mas Bambang, buat sebagian teman-teman mungkin ada yang pengen nyobain dulu sebelum membeli gitu kan, pengen test drive, bisa di sini. Oh, bisa Mas Pras. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan test drive, bisa langsung menghubungi Bambang. Nanti Bambang akan siapkan unit test drive-nya. Dan apabila kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan test drive di showroom, kita bisa membawakan unit test drive yang Ibu mau ke rumah ataupun ke kantor secara gratis. Nah, jadi buat test drive juga bisa dan tentunya fleksibel. Kalau teman-teman nggak sempat datang ke showroom, nanti Mas Bambang bisa bawakan unitnya langsung ke rumah atau ke kantor teman-teman. Jadi lengkap banget ya. Selain promonya menarik, ada bengkel, bisa booking service, dan terakhir juga bisa test drive gratis. Jadi cari info seputar Toyota, promo terbaik, langsung hubungin Mas Bambang, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini, spesial di samping kita sudah ada satu unit Toyota All New Velfire 2024 ya. Ini adalah Toyota Velfire terbaru dan baru kita lihat di sini. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa perubahannya, seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota All New Velfire ini ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman boleh langsung cek di kolom deskripsi ya. Klik judulnya aja, di bawahnya kita sudah labelkan harga lengkap Toyota di bulan ini. Kita mulai bongkar ya, Toyota All New Velfire 2024 dan ini yang tipe VIP-nya ya. Kita lihat di sini pada atas kacanya dia sudah ada radar TSS-nya ya, karena sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense yang memiliki beberapa fitur keamanannya. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Dynamic Radar Cruise Control yang bisa diaktifkan dari kecepatan 0 sampai 180. Jadi saat aktif cruise controlnya, dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Kalau kendaraan di depannya melambat, dia juga secara otomatis bisa melambatkan kecepatannya. Selain itu juga dilengkapi dengan Pre-Collision System. Jadi pada saat sudah mendekati objek, belum menginjak rem ya, untuk drivernya dia bisa melakukan pengereman otomatis juga. Dan juga dilengkapi dengan Lane Departure Alert, jadi pada saat berkendara dia melewati marka jalan ya, ke kanan atau ke kiri tanpa menyalakan lampu sen, maka dia bisa memberikan peringatan, bahkan bisa mengintervensi setirnya untuk mengembalikan di jalur yang lebih aman. Selain itu juga dia dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring, jadi pada saat ada yang ingin mendahului dari kanan ke kirinya, dia juga bisa memberikan peringatan. Bahkan dia juga sudah dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert. Pada saat kita mau mundur terus ada kendaraan yang mau melintas di belakangnya, dia akan memberikan peringatan juga dan bahkan bisa melakukan pengereman juga. Dan yang terakhir dia juga dilengkapi dengan Auto High Beam pada lampu depannya. Jadi pada saat berpapasan dengan mobil lain di malam hari, dia bisa secara otomatis meredupkan lampu depannya agar pengendara di depannya tidak silau. Jadi berkendara dengan Toyota All New Velfire 2024 ini tentunya akan sangat aman ya, karena sudah dilengkapi dengan radar TSS. Dan kita lihat desain baru dari grill ornamennya, ini berbeda dengan Toyota All New Alphard-nya ya. Jadi modelnya untuk Velfire dia lebih ke garis-garis horizontal ya, dari atas sampai bawah. Ini di finishing warna black dengan garnish-garnish warna chrome ya di bagian tengah-tengahnya. Dan di tengahnya ini juga dia menariknya dilengkapi dengan kamera depan, karena sudah ada kamera 360. Plus ada 2 sensor di tengah juga ya. Plus kanan kirinya juga ada sensor lagi, jadi ada 4 sensor di bagian depannya. Lalu untuk detail dari lampunya, dia sudah ada lampu DRL, modelnya garis string di bawah lampu utamanya ini ya, yang bisa bergantian dengan lampu senjanya juga. Plus ini juga bisa bergantian dengan lampu sennya yang sudah sekuensional. Dan untuk lampu utamanya dia juga sudah dilengkapi dengan 3 mata lampu proyektor yang sudah LED juga. Lalu di bagian bawah ini menarik, juga dilengkapi dengan fog lamp, sudah lampu LED juga ya, warna putih.
dengan housing berwarna black dove ya, vertikal ke atas. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Velfire 2024 yang tipe VIP. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Toyota All New Velfire ini, dia dilengkapi dengan mesin bensin 2500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i dan sudah ada teknologi hybridnya. Jadi dengan mesin hybrid ini, Toyota All New Velfire 2024 ini, dia memiliki tenaga di 190 PS dan torsi di 239 Nm. Dan menariknya karena mesinnya sudah hybrid, jadi tentunya akan lebih irit dan juga akan lebih ramah lingkungan. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini velgnya cukup besar ya, R19 ya, warnanya two tone polish, cukup sporty juga, model Spider dengan profil ban 225/55. Rem depannya sudah cakram tentunya, dan menariknya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist, kemudian juga dilengkapi dengan TPMS juga. Dan di samping sini dia juga ada set body molding ya. Ini warna body di atas dan di bawahnya ada list warna chrome-nya juga, jadi tampak elegan. Plus ada emblem HEV juga di bagian sampingnya berwarna chrome. Lalu untuk spionnya, ini untuk covernya di finishing warna body ya, sudah dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan tentunya sudah connect dengan remote-nya juga ya. Dan yang menarik tadi ya, sudah ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert juga, dan di bawahnya juga ada kamera samping karena sudah ada kamera 360. Lalu dari samping, dari ujung kacanya pojokan, ini ke atas dia ada list warna chrome ya, dan di bawahnya ini sampai depannya aja, sehingga menimbulkan kesan elegan dari samping. Kemudian di sini juga dia ada emblem Velfire juga, cukup elegan juga modelnya. Kemudian untuk handle pintunya ini model tarik dan sudah dilapis chrome ya, jadi tampak elegan juga, dan tentunya sudah ada akses smart entry-nya. Dan untuk handle pintu belakang juga sama ya, model tarik warna chrome, sama juga ada tombol untuk buka pintunya. Dan kita lihat di sini untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya ya. Dan menariknya untuk pengereman di belakangnya juga sama, dia sudah dilengkapi dengan rem yang sudah cakram juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Velfire 2024 yang VIP. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya ya. Dari atas sudah dilengkapi juga dengan roof spoiler ya. Ini warna body dan ada list-list warna chrome-nya juga. Lalu di bagian dalamnya dia ada warna black glossy-nya, dan di tengahnya dilengkapi dengan stop lamp juga ya. Dan di nyelip ke atas ini dia juga ada wiper belakangnya dari atas. Dan untuk kacanya ini standar, dia sudah kaca defogger, jadi sudah anti embun juga gitu ya. Kemudian juga ada kamera di sini untuk kamera spionnya ya. Kemudian untuk di bagian tengahnya dia ada warna black glossy, ini cukup lebar ya, dan lengkap dengan emblem Velfire berwarna chrome dan ada list warna chrome juga ya. Dan untuk lampu belakangnya ini cukup menarik karena dia sudah lampu LED bar memanjang ya dari kanan ke kiri. Kemudian lampu remnya juga sudah LED. Begitu pula dengan lampu sen dan mundurnya juga sudah LED. Di bagian tengah di sini juga ada kamera belakangnya karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan di bagian kanan di bawah sini juga ada emblem HEV, dan untuk di bagian kirinya dia ada eksekutif LAN-nya ya untuk tipenya, karena ini yang tipe VIP tadi gitu ya. Dan di bagian bumpernya di sini juga ada 3 sensor di bagian tengah untuk keamanan saat mundur, plus ada 2 sensor lagi di kanan kirinya. Jadi ada 5 sensor selain ada kamera belakangnya juga. Dan untuk bumper bawahnya ini warna body ya, dan di bawahnya ada list-list berwarna chrome juga, dan di kanan kirinya dilengkapi juga dengan 2 lampu reflektor kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Velfire 2024 yang tipe VIP atau Executive Long. Untuk kuncinya dia modelnya sudah keyless atau smart key ya. Di belakangnya juga ada emblem V gitu ya, menunjukkan Velfire-nya berwarna chrome jadi elegan. Di sini juga ada tombol lock, unlock untuk membuka pintu-pintu juga ya, kanan kirinya, dan untuk membuka bagasi belakangnya, dan di bawahnya ada logo Toyota berwarna chrome ya. Saat kita kunci, spionnya langsung terlipat otomatis ya. Dan saat kita unlock atau kita buka kuncinya juga langsung membuka otomatis juga, jadi sudah connect dengan remote-nya. Dan kita juga bisa buka pintunya ya. Kita coba dulu pintu baris keduanya nih dari remote ya. Kemudian untuk nutupnya juga dari sini bisa ya, jadi pintu kanan kirinya bisa dibuka tutup dari remote juga. Plus bagasi belakangnya nanti kita praktekkan saat kita buka bagasi aja.
Jadi ini sudah keyless ya. Jadi teman-teman kalau mau buka pintu atau mengunci gitu cukup kantongin atau di tas gitu ya, kita bawa aja. Nah, di sini ada garis 2 ya. Kalau kita scan jari kita, ini sudah bisa mengunci. Atau kalau mau buka, cukup masukkan jari kita aja, dia sudah terbuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim pintu depannya ini cukup lebar ya, tinggi dia, dan menariknya ini bahan-bahannya sudah soft nih ya, jadi bukan plastik keras lagi, sudah dilapis gitu ya, berwarna hitam di bagian atas dan sedikit ada warna metal gold juga ya. Kemudian ada lapisan kulit, ada wooden panel agak coklat juga di bagian ujungnya. Handle pintunya sudah dilapis chrome juga, dan dia juga ada memory seatnya juga nih, ada 3 pilihan. Lalu untuk central locknya ini modelnya klasik ya, jadi modelnya kayak jadul gitu, sudah dilapis chrome gitu ya, jadi ada unsur klasiknya juga. Lalu untuk armrestnya di sini juga menarik karena sudah di finishing warna coklat ya. Untuk Velfire beda dengan Alphard yang warna hitam, ini warna coklat, sudah soft touch tentunya ya. Ada laci kecil, kemudian ada tombol-tombol pengaturan power window sudah all auto semuanya. Kemudian juga ada tombol central lock dan pengaturan spionnya termasuk untuk melipat juga ya. Dan di sini dia juga ada tombol untuk membuka pintu-pintu kanan kirinya ya. Untuk baris keduanya bisa dibukain dari driver sini juga. Kemudian di sininya juga dia ada tombol untuk pengaturan dari kursi belakangnya juga nih ya. Jadi bisa diatur juga dari sini untuk maju mundurnya, ada 2 gitu ya. Kita masuk ya. Nah, di dalam nuansa dashboardnya ini juga terlihat sangat modern banget dan kekinian gitu ya. Dan berbeda dengan Alphard, untuk Velfire VIP dia warnanya lebih ke coklat gitu ya untuk dashboardnya. Kemudian di ujung di pojokan ada Twitter ya. Ini mereknya, speaker-speakernya itu udah JBL gitu ya. Kemudian di sini juga ada warna wooden panel juga nih, sudah glossy, agak kecoklatan. Kalau dipencet dia keluar untuk menaruh botol minum atau cup holder ya, yang bisa disimpan praktis kayak gini juga. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya juga ada aksen-aksen warna wooden panel metal gold gitu ya. Kemudian di sini ada tombol auto high beam, power door off ya, untuk pintu-pintunya matiinnya dari sini gitu. Kemudian di sini ada untuk pengaturan AC 220 voltnya, untuk membuka tangki BBM-nya dari sini ya. Dan kita lihat di bawah untuk pedal-pedalnya juga cukup kekinian juga ya, modelnya sporty untuk gas dan rem aja ya, karena memang Toyota Velfire tidak ada manualnya. Dan untuk ban joknya ini menarik ya, untuk yang tipe premium atau VIP ini dia dibungkus kulit warna coklat ya, dengan motif-motif bintik-bintik di tengah-tengahnya yang tentunya bisa mengeluarkan heater ataupun udara AC juga gitu ya, dengan airbag juga di samping-sampingnya sini, jadi masih ada airbag. Dan yang menarik pengaturannya ini tentunya juga sudah elektrik ya, baik untuk mengatur sandarannya di sini elektrik, maju mundurnya juga elektrik ya. Kemudian untuk pengaturan ketinggian jok di sini juga sudah elektrik juga, jadi pengaturan joknya sudah elektrik semua di bagian drivernya. Sekarang kita langsung nyalakan mesin aja ya. Jadi untuk menyalakan mesin tentunya sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol powernya ya. Ini di kiri setir dia di bagian atas, jadi di bagian dashboard sini. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan, kalau ngomongin mobil hybrid itu memang nggak ada suaranya ya biasanya ya, kalau lagi motor listriknya terisi full. Jadi ini kayak ini nggak ada suaranya. Tapi kalau dia jalan pelan, dia juga hanya nyala hybridnya aja. Dan itu biasanya ada suara tambahan gitu ya, itu untuk membuat suara tambahan. Kalau terlalu nggak ada suara, takutnya kalau lagi jalan pelan orang nggak pada tahu gitu kalau ada mobil di belakang gitu ya. Jadi sekarang ditambahin suara-suara tambahan gitu. Dan kita lihat di sini speedometernya juga full animasi digital, layarnya seperti ini full TFT. Dari RPM-nya, kecepatannya ya di sebelah kanan. Kemudian di tengahnya juga MID-nya sudah full informasi TFT gitu ya. Jadi di sini kayak pintu-pintu yang terbuka dia bisa langsung memperlihatkan juga gitu ya. Jadi benar-benar sudah modern dan sudah kekinian juga. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya, ada lapisan wooden panel di atas, di bawahnya ada lapisan kulit-kulit juga gitu ya. Dan modelnya mirip-mirip yang ada di Toyota BZ4X ya, jadi hampir mirip modelnya. Dan di sini juga dia di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag juga. Di bagian kanan dia ada tombol-tombol untuk pengaturan adaptive cruise controlnya juga dan lane keeping assist-nya, dan di kirinya untuk pengaturan head unit audionya juga gitu ya. Dan yang menarik ini untuk pengaturan setirnya ini sudah bisa naik turun ataupun maju mundur. Dan ini dia sudah elektrik gitu ya. Jadi dari bawah sini, ini kalau kita mau narik atau nurunin, naikin gitu ya,
Jadi bukan manual lagi gitu ya. Dan yang menarik lagi di belakangnya ini, dia juga ada tuas-tuas untuk mengatur deselerasinya ya. Kalau mobil konvensional bensin mungkin ini untuk pedal shiftnya gitu ya. Jadi untuk hybrid dia ada deselerasinya di sini gitu. Jadi teman-teman bisa mengatur giginya secara manual juga gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi jalan juga gitu. Kemudian di tengahnya ini untuk head unit audionya ini cukup besar ya, layarnya dia modelnya persegi panjang, bener-bener gede banget gitu ya. Jadi sudah banyak fitur selain untuk head unit audio saja, dia juga ada untuk pengaturan AC-nya ya. Di sini kelihatan semuanya ya, untuk mengatur udara AC yang mengarah ke jok-joknya gitu ya. Di kanan kirinya ini beda, jadi untuk AC-nya pun sudah triple zone gitu ya. Kemudian di sini juga ada sirkulasi udaranya, ada pilihan auto juga gitu. Ada climate-nya juga di sini gitu ya. Dan di sini kita lihat dia juga untuk pengaturan mode berkendaranya ya, untuk pengaturan lane departure alert, blind spot monitoring, parkir assist gitu ya. Kemudian untuk kontrol suara juga dari sini gitu. Kemudian di sini juga ini ya, untuk pengaturan ke shorts-nya. Ini juga ada radio, Bluetooth, USB, HDMI, ada Miracast juga gitu ya. Kemudian dia juga ada untuk koneksi ke telepon, ada Google Map juga di sini. Kemudian di sini juga ada tadi ya untuk mode-mode berkendaranya, driving assist-nya di sini lengkap ya, termasuk untuk pre-collision system juga gitu ya. Lalu di sini juga ada energy flow juga ya. Kemudian ada TPMS-nya juga gitu. Jadi head unitnya tidak hanya untuk kita hiburan gitu ya, tapi benar-benar sudah lengkap gitu ya, termasuk untuk pengaturan AC dan segala macamnya. Termasuk kalau di sini kita tekan dia ada kamera 360-nya juga gitu ya. Jadi muter kayak gini. Mungkin ini bukan 360 ya, 540 mungkin ya, karena atasnya juga bisa di-show kayak gini gitu ya. Ini sudah 3D kayak gini ya, menarik banget ya. Dan kalau dirubah ke R gitu misalkan, jadi dia kameranya modelnya seperti ini. Ada yang bisa ngelihat belakangnya aja atau 360-nya juga gitu ya. Jadi benar-benar ini lengkap untuk head unit audionya. Dan di bawahnya di sini juga ada kisi-kisi AC-nya ya. Di bawah audionya ada 2 buah blower dengan lid list warna metal gold ya dan black glossy. Di tengahnya ada tombol menyalakan lampu hazardnya. Dan untuk AC-nya ini dia sudah ada nano ion dan juga sudah ada air purifier juga. Jadi selain ramah di kulit, dia juga sudah anti bakteri juga, karena memang ya mobil sultan gitu ya. Jadi kesehatannya juga harus diperhitungkan juga. Dan secara keseluruhan tampilan dashboard dari Toyota All New Velfire 2024 ini memang kelihatan sangat modern ya, sangat kekinian, dan tentunya tidak mengurangi unsur elegan dan mewahnya juga. Lalu yang menarik di bawah ini juga dia ada wireless charger juga ya, jadi bisa ngecas tanpa kabel. Dan kalau teman-teman nggak ada aplikasi wireless charger, dia juga ada 2 port USB model Type-C juga di bagian sininya. Dan untuk tuas transmisinya ini kayak yang di All New Alphard juga, dia modelnya cukup elegan dan modern, kecil seperti ini, simple ya. Pilihan parkirnya dia cukup tombol kayak gini dan lengkap dengan tombol-tombol juga di belakangnya. Ada eco, kemudian di sini juga ada untuk tombol VSC-nya. Ada EV mode-nya juga, jadi kalau misalkan jalannya nggak terlalu kenceng bisa diaktifkan biar lebih hemat lagi. Ada auto hold-nya juga dan ada rem tangan yang sudah elektrik di sini ya. Dan di sekitarnya di sini di finishing warna black glossy dengan list-list warna metal gold juga nih. Jadi tampak elegan juga dan kelihatan mewah ya. Dan yang menarik di samping sini juga dia ada laci tertutup ya. Kalau dibuka bisa untuk menyimpan cup holder atau kartu e-tol juga ada di bagian tengahnya. Dan di bagian tengahnya ini dia juga ada console box ya. Ini dia menyatu dengan dashboardnya gitu, menyambung, dan ini cukup lebar ya. Jadi untuk armrest juga nyaman, apalagi sudah soft touch begini ya. Dan ini bukanya menarik nih, bisa dari arah driver gitu ya, dan bisa juga dari penumpang gini ya. Jadi tergantung siapa yang mau buka. Dan menariknya ini boxnya selain besar gitu ya untuk penyimpanan, dia juga ada power outlet juga ya. Kemudian ada port USB juga yang model Type-C, dan juga ada yang model standar HDMI juga gitu ya. Jadi benar-benar ini sangat lengkap gitu ya untuk boxnya ini. Kemudian di depan sini dia juga ada laci utamanya ini untuk penyimpanan tertutup ya, cukup besar. Lalu di sini bahannya sudah soft touch ya. Jadi di finishing warna coklat, lapisan kulit gitu ya. Jadi senada dengan door trim kirinya juga. Di bagian atas juga dia ada aksen-aksen wooden panel juga dan warna metal gold gitu ya. Jadi elegan. Di pojokan sana juga ada cup holder nih. Kalau dipencet dia keluar nanti untuk
menyimpan botol minum ya. Dan karena di depan AC tentunya bisa untuk menyimpan botol minum supaya lebih dingin juga gitu ya. Kisi-kisinya juga ada aksen-aksen warna metal gold, dan di atasnya juga dia dilengkapi dengan airbag juga ya untuk penumpang depan. Dan di pojokan dia juga ada tweeter, ada 2 di sana ya, merek JBL juga. Kemudian di bagian atas di sini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, ada lampu cabinnya juga. Kemudian di sana juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Kemudian di tengah ini ada pengaturan-pengaturan yang cukup banyak ya. Di antaranya ada untuk menyalakan lampu cabinnya, ini sudah LED ya, cukup elegan juga modelnya, panjang gitu ya. Kemudian ada untuk koneksi ke pintu juga. Lalu di sini juga dia ada untuk membuka pintu kanan kirinya juga ya. Oke, kita coba untuk buka pintu-pintunya dari sini ya. Kita tekan open aja sebelah kanan. Ini yang kiri. Jadi dua-duanya bisa dari sini juga nih kalau mau diminta bukain dari driver gitu ya. Untuk menutupnya juga bisa dari sini juga. Ya. Selain itu yang menarik di sini juga dia bisa membuka untuk tire-tirenya dari sini ya. Nah, ini jadi kita bisa turunkan tire-tirenya semuanya sampai di baris ketiga secara barengan gitu ya, kanan kiri langsung turun. Dan untuk menutupnya atau membukanya ya, membukanya ini dari sini juga gitu ya. Kemudian dia juga bisa membuka panoramik tengah atasnya ini ya, dari sini. Jadi di sini itu tombol-tombolnya juga sudah lengkap banget ya. Tadi agak kelewat, di sini juga ada lampu nih yang kecil-kecil nih. Nah, selain tadi lampu di samping-samping ini gitu ya, ada tempat kacamata juga di sini. Kemudian untuk spion dalamnya ini juga sudah auto dimming ya, jadi sudah elektrik. Kemudian menariknya juga sudah dilengkapi dengan dashcam juga. Jadi sepanjang perjalanan kalau ada masalah-masalah kita bisa merecord gitu ya. Jadi ada bukti gitu. Kemudian di sini juga dia ada sun visor juga, sudah dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup, dan ada lampu di bagian atasnya juga. Di bagian atas driver juga ada pegangan tangan juga ya, retract juga. Kemudian ada airbag juga nih di kanan kirinya, karena airbagnya memang sudah full sampai belakang gitu ya. Lalu untuk seatbeltnya tentunya juga sudah 3 titik penguncian ya, di depan ini, kanan kiri, dengan teknologi protensioner dan force limiter tentunya ya. Di atas jok juga ada headrest dan tentunya sudah dilapis kulit warna coklat juga ya, jadi senada dengan jok-joknya. Dan yang menarik di belakang sini dia juga ada pengaturan-pengaturan nih. Ini untuk mengatur sandarannya bisa dari sini gitu ya. Jadi orang yang di belakang bisa ngatur, atau kalau mau dimaju mundurin juga ada gitu ya. Jadi bisa dari samping sini, dan di samping sini juga ada airbag juga ya untuk jok penumpang depannya. Dan menarik di sini juga ada tempat laci penyimpanan ya, mungkin untuk naruh handphone gitu juga masih bisa. Kemudian di bawahnya dia juga ada karpet alas dengan emblem Velfire dia. Dan untuk pengaturan jok di penumpang depannya ini juga dia sudah elektrik semuanya kayak yang ada di driver juga. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Nah, untuk membukanya ini bisa tekan aja gini ya, secara elektrik, atau ditarik gitu juga bisa sebenarnya, atau dari remote tadi gitu ya. Dan kalau teman-teman mau masuk ini juga cukup praktis karena sudah ada pegangan tangan di sini nih. Oke, kita masuk ya. Nah, di bagian joknya ini tentunya sudah dilapis kulit juga kayak depannya. Dan untuk yang VIP ini cukup besar ya, jadi dia cukup lebar. Kulitnya dia warna coklat gitu ya, kulit premium tentunya. Dan menariknya di sebelah sini dia juga ada untuk pengaturan-pengaturan ya. Jadi bisa untuk maju mundurnya di sini ya secara elektrik. Dan di bawah sini juga ada pengaturan kalau teman-teman mau melipat jok sandarannya gitu ya. Kalau misalkan mau masuk ke baris ketiga, ini manual dari sini atau hidroliknya. Oke, kita tutup dulu ya. Ini bisa dari dalam juga nutupnya. Tentunya elektrik ya. Dan kita lihat di sini di bagian door trimnya kita bahas dulu ya. Jadi di sini ada tombol juga. Ini bisa menurunkan tirenya nih. Jadi bisa dari sini atau dari depan tadi gitu ya. Untuk bukanya juga dari sini juga.
Kemudian di sini juga ada audio JBL juga ya untuk speakernya, dengan wooden panel juga, jadi tampak elegan juga gitu ya, dengan warna metal goldnya, dan ada lapisan soft touchnya juga cukup elegan. Di atasnya juga ini bahan-bahannya sudah empuk nih, dan di bawahnya masih hard plastik. Lalu di sini juga ada tombol power window-nya, untuk handle pintunya juga ada lapisan metal gold juga, dan di bawah ada cup holder juga nih. Kemudian di bagian joknya ini juga banyak tombol-tombol di sini ya. Ada tombol untuk heaters juga gitu ya, untuk udara yang keluar di AC juga gitu supaya bisa dingin, atau pemanasnya juga ada pilihan auto. Kemudian di sini juga ada pengaturan sandarannya ya, dan ini bisa dimiringin sampai 180 derajat tentunya kalau ngomongin Alphard ataupun Velfire gitu ya, pengaturannya dari sini. Maju mundurnya juga bisa dari sini juga. Kemudian di sini juga ada tombol untuk mengatur ini ya, sandaran kakinya nih. Jadi bisa dikeluarkan secara elektrik juga dari sini juga gitu ya. Dan di sini dia juga ada pilihan untuk secara otomatis gitu ya. Jadi My Original, dan ada untuk pengaturan otomatisnya ini. Jadi kalau kita pencet, dia akan secara otomatis mengatur gitu ya, sesuai dengan memori yang sudah disetting untuk mengembalikan ke posisi awalnya, ataupun untuk My Originalnya juga nih gitu. Jadi bener-bener sangat dimanjakan. Semua pengaturan joknya tentunya sudah elektrik semua ya, dengan jok yang sudah kulit dan lebar gini ya. Kemudian juga ada seat belt di bagian sini, 3 titik penguncian tentunya kanan kiri ya. Kemudian ada headrestnya, ini juga sangat nyaman juga ya modelnya ya. Dan di sini dia juga ada tombol-tombol untuk maju mundurin joknya nih. Kemudian di bagian armrestnya ini juga menarik ya. Jadi kalau di bagian kanan dipencet, di sini dia ada cup holder ya, kalau di sana yang di kirinya. Tapi kalau yang di tengahnya lebih unik lagi nih. Jadi ini armrestnya bisa dibuka nih ya, selain soft touch dia bisa dibuka kayak gini. Dan di sini ada fitur menarik nih. Jadi ada meja di sini. Nah ini sudah dilapis wooden panel, dan ada aksen warna metal goldnya juga gitu ya. Di sebelah kirinya di sini juga sama nih. Jadi ada 2. Tentunya ini benar-benar praktis gitu ya, kalau mau makan, mau ngetik juga bisa tentunya. Dan yang menarik, ini juga bisa dibuka nih. Nah, jadi ada kacanya juga nih. Jadi kalau teman-teman pengen ngaca dandan di mobil gitu ya, ini ada kacanya, ini pas banget di depan gitu, posisinya bisa diatur. Bener-bener ya, ini Velfire, apalagi ini tipenya yang VIP gitu ya. Jadi memang bener-bener beda dengan mobil lain ya gitu. Jadi bener-bener fiturnya itu lengkap, dari hal-hal yang kecil sekalipun itu diperhatikan banget gitu ya. Nah kemudian di sini ada kayak handphone ya, ada 2, ini bisa dikeluarin nih teman-teman. Pencet di sini, nah dia langsung keluar nih. Jadi dapat kayak handphone kayak gini ya. Ini kita geser ke atas. Nah ini ada langsung pengaturan mode. Jadi teman-teman pengen seperti apa gitu ya. Misalkan kita buat suasananya itu dia langsung original kayak gini gitu ya. Ini modenya tinggal iniin langsung dia. Jadi sandaran kita diatur sesuai dengan kenyamanan, kemudian AC-nya juga langsung besar gitu ya, jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kita kecilin aja karena dia otomatis. Begitu pula dengan jok-joknya, ini kalau teman-teman rasakan, ini sebenarnya dia ada kayak pijat-pijatnya nih ya, di bagian bawahnya dan sandarannya gitu ya. Jadi kalau pakai mode ini otomatis gitu, kita jadi lebih rileks gitu intinya ya. Ada mode fokus gitu. Jadi teman-teman nanti bisa pelajarin nih yang sudah punya nih ya. Kemudian di sini juga ada pengaturan AC-nya juga nih untuk climate-nya. Kemudian ada untuk pengaturan audionya juga gitu ya di sini ya. Jadi lengkap juga gitu ya. Nah, kita coba yang lain ya. Di sini untuk mengeluarkan dari head unitnya yang ada di belakang, rear seat entertainment-nya ya. Nah ini langsung keluar ya dia ya, rear seat entertainment-nya. Kita bisa nyalakan, kita tutup lagi dari sini gitu ya. Kemudian di atas sini juga dia ada untuk pengaturan AC-nya ya. Jadi di sini teman-teman bisa atur langsung, ada arah semburannya juga, ada untuk pengaturan udaranya, ini bisa sampai di pemanas juga gitu ya. Kemudian ada pilihan auto di sini. Lalu di sini juga dia ada tombol untuk menyalakan lampu cabinnya nih di tengah ini. Jadi kalau kita tekan dia langsung terang ya sampai di belakang. Kemudian ini juga bisa diatur nih redupnya nih sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya. Jadi ada tingkat sampai ke 5 gitu ya.
Kemudian di sini juga ada untuk lampu sampingnya ini ya. Jadi bisa diatur warna-warnanya ini. Jadi mulai dari hijau gitu ya, kemudian biru, ungu gitu ya. Ini pokoknya teman-teman bisa ngatur juga yang warna-warna di sampingnya ini, lampu-lampu ambient LED-nya gitu ya. Kemudian ada tombol untuk membuka panoramic roof-nya ya. Ini yang di bagian kanan, yang di kirinya juga ada di sini. Cara langsung kalau mau lihat langit-langit. Jadi modelnya sekarang kanan ke kiri ya, nggak ke belakang. Dan ini memang di atasnya kelihatan bener-bener mewah gitu jadinya ya. Kemudian di sini juga dia ada untuk membuka menutup pintunya juga nih, yang secara elektrik bisa dari sini juga. Kemudian di sini juga ada untuk sun head-nya juga lagi nih ya. Jadi tirai-tirainya bisa dibuka dari sini selain di samping-samping kacanya ada gitu ya. Jadi benar-benar lengkap. Kemudian di sini juga ada untuk menyimpan kacamata. Dan kalau teman-teman pengen baca gitu ya, ada lampu baca juga di sini nih, kanan kirinya ya. Ini dia keterangannya juga bisa diatur juga nih. Ada 5 pilihan gitu ya. Kemudian selain itu juga di sini ada tombol lagi nih. Kalau misalkan tadi lampunya kan langsung nyala di tengah. Nah, ini bisa misalkan hanya depan aja yang di sini, yang karena belakangnya mungkin lagi tidur gitu ya. Kemudian di belakang pengen nyalain sendiri, di belakang sini dia juga ada ya, kanan kiri tentunya gitu ya. Kemudian di depan ini juga dia ada pegangan tangan ya di belakang dari jok penumpang depannya. Dan lalu di sini juga ada AC double blowernya, lengkap dengan colokan-colokan nih. Ada yang HDMI, ada colokan yang model kayak rumah standar ya, 220 volt juga. Dan di bawahnya ini juga ada lapisan kulit. Kalau dibuka dia juga ada tempat penyimpanan yang besar banget gitu ya. Untuk penyimpanan tentunya bermanfaat nih karena gede gitu ya. Kemudian ada kantong-kantong kanan kirinya juga di sini. Lalu di bawah sini juga dia ada tempat penyimpanan nih ya. Mungkin bisa buat naruh barang-barang kecil atau apa gitu ya. Kanan kiri ada juga. Kemudian di sini dia juga ada tempat penyimpanan botol minum juga ya, di sini kanan kiri. Dan dia juga ada colokan nih model Type-C kanan kiri. Jadi kalau ngecas juga bisa dari sini juga gitu ya. Nah, banyak banget ya fitur-fitur di baris keduanya, dan sekarang kita akan bahas di baris ketiganya ya. Tadi kalau masuknya dari sini kayaknya agak susah karena ini yang model VIP memang full gitu ya, lebih lebar joknya, dan dia sudah menyiapkan nih. Jadi ada di sini, ini kita bisa atur sandarannya jadinya ya. Dan kita majuin kayak gini nih, sampai mentok. Nah, ini akses masuknya caranya begini nih, dan ini cukup lebar gitu ya. Yuk kita masuk. Nah, kalau ngomongin di baris ketiganya, Toyota Velfire Alphard tentunya nggak diragukan lagi ya. Baris ketiganya tentunya dibandingkan mobil-mobil lain mungkin tetap lebih nyaman daripada baris kedua mobil-mobil lain gitu ya. Jadi di sini sangat lebar, dan kalau teman-teman pengen masih dimajuin lagi sandarannya dari belakang, di sini juga ada soket. Kemudian kalau mau diatur dari sini juga bisa nih ya, secara elektrik untuk maju mundurnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya. Kalau baris ketiganya perlu mengatur secara pribadi gitu ya, tapi ya tentunya biasanya dibantu sama depannya gitu ya. Dan di area baris ketiganya ini juga joknya tentunya sudah kulit dengan 3 headrest juga nih. Jadi kalau diisi bertiga, tengahnya tetap mendapatkan headrest juga. Lalu kalau berdua aja ini juga ada armrestnya juga nih ya. Jadi tetap nyaman juga di baris ketiganya. Kemudian di kanan kirinya juga ada seat belt, 3 titik penguncian ya. Di kanan kirinya, bahkan di tengahnya kalau ada penumpang juga bisa dapat seat belt 3 titik penguncian ya. Dia dari atas sini nih, jadi 3 titik penguncian juga. Kemudian juga ada gorden di atas-atasnya sini, dan ada sunsetnya juga nih teman-teman. Jadi ini ada tirainya gitu ya, walaupun di baris ketiga tetap gitu ya, privasinya tetap diutamakan juga. Kemudian kanan kirinya juga ada laci-laci terbuka, lengkap dengan power outlet ya. Dan ini modelnya dia sudah Type-C juga nih di baris ketiganya. Jadi teman-teman bisa ngecas langsung dari sini, ada 2 juga. Ada pegangan tangan juga di atasnya, tentunya lengkap dengan gantungan-gantungan juga ya. Dan di sini juga ada tempat untuk menyimpan kacamata juga. Dan juga ada lampu tadi ya yang bisa kita nyalakan secara personal juga. Jadi ya mau di baris pertama, baris tengah ataupun baris ketiganya, ngomongin Toyota Velfire apalagi yang VIP ini ya nyaman semuanya tentunya. Untuk buka bagasinya itu bisa dari remote juga ya. Tadi kita sempat bahas pas pembahasan kunci.
Jadi bisa langsung terbuka kayak gini ya. Atau kalau teman-teman pengen nggak ngeluarin kunci gitu atau nggak mau menekan, bisa juga kalau lagi ngeluarin barang gitu ya atau masukin barang, bisa dengan perintah suara juga nih. Halo Toyota, tutup pintu. Nah, saat bunyi tit kita mundur. Nah, ini dia langsung tertutup otomatis dengan perintah suara. Tapi memang kalau ngomongin perintah suara tuh agak-agak ya, karena memang mungkin pelafalan kita yang kurang tepat atau mungkin suara di sekitarnya agak berisik gitu juga dia akan mempengaruhi juga gitu ya. Atau teman-teman bisa juga buka tutupnya dari tombol yang di kanan kirinya ini ya. Nah, ini bisa terbuka otomatis dan teman-teman jangan khawatir nih, takutnya berpikiran kalau pas lagi jalan di lampu merah berhenti terus ada yang pencet-pencet gitu bisa kebuka atau enggak gitu ya. Jadi kalau mesinnya mobilnya hidup, ini secara otomatis dia juga akan terkunci, jadi nggak berfungsi yang tombol di samping ini kalau mesinnya sedang hidup gitu ya. Oke, kita lihat di sini untuk bagasinya dia kalau di full pentokin mundur gitu ya, jok baris ketiganya ya segini dapatnya gitu ya. Tapi ini bisa di maju mundurin juga gitu ya, seperti ini, atau bahkan didorong lagi ke depan itu juga bisa gitu. Dan kalau teman-teman pengen ngosongin jok baris ketiganya, ini juga dia bisa ada dilipat juga gitu ya. Caranya dari segitiga ini ya, ini ketemu gitu ya. Ini kita bisa lipat. Nah, dia ke atas kayak gini ya. Ini sudah hidrolik sama kayak yang Alphard sebelumnya. Pelipatannya ke atas kayak gini ya. Ini ada pengaturan kursi juga nih. Ini kita bisa majuin kursi tengahnya ya. Jadi kalau tadi misalkan teman-teman udah di belakang nih mau ngatur joknya nggak bisa dilipat karena terlalu mepet gitu, bisa dimaju mundurin dari sini gitu ya. Untuk sandarannya juga bisa di sini gitu ya. Nah, yang di kiri juga sama ya. Tuh. Ajaib ya teman-teman ya. Jadi bener-bener di belakang pun detail gitu ya, di bagian bagasinya nggak hanya bagasi aja gitu jadinya. Kemudian di sini juga ada lampu cabin kanan kiri, ini juga sudah LED juga. Dan menariknya dia juga ada colokan nih. Dan ini menariknya colokannya kayak rumahan ya, jadi 220 volt juga gitu. Jadi kalau mau nyalain vacuum cleaner atau ngapain gitu ya, gampang juga gitu ya. Dan di bawah karpetnya di sini juga ada tempat penyimpanan. Kemudian di bagian sini kalau dibuka dia juga ada ban cadangannya nih. Ban cadangannya sudah racing, tapi ini velgnya dia beda dengan 4 roda lainnya ya. Ini lebih kecil gitu ya. Jadi kalau teman-teman ganti ya nanti harus segera diganti ban aslinya gitu karena beda ukurannya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan bagasinya ya. Kita tutup. Nah, untuk menutupnya di sini juga ada tombol nih. Ya, 2 kali tekan. Nah, bisa ditutup juga dari sini. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur lengkap dari Toyota All New Velfire 2024 ya. Tadi teman-teman sudah lihat sendiri, perubahannya sangat signifikan ya. Hampir semuanya berubah, tentunya lebih menarik, lebih elegan, lebih mewah, lebih nyaman, pokoknya komplit banget. Untuk itu teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota All New Velfire ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, jangan sungkan-sungkan, bisa langsung hubungi Mas Bambang, nomornya ada di bawah. Yang mau tanya hitungan kredit, mau janjian test drive, pokoknya langsung dihubungin aja. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Bambang. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.